Dalam sebuah video yang beredar sepanjang 2023 kemarin, di mana Rusia melanjutkan invasinya ke Ukraina, diperlihatkan kalau keterlibatan pasukan operasi khusus mereka melakukan kerjanya dengan baik. Dengan menggunakan baju kamo dan juga persenjataan canggih, bukan hal yang sulit untuk pasukan ini mengeksekusi operasi militer yang mereka jalani. Nah, pasukan operasi khusus dari Rusia ini merupakan satu dari 6 cabang militer Rusia. Dari apa yang diketahui, Rusia memiliki angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pasukan penerjun payung, pasukan rudal peluncur strategis, dan juga pasukan operasi khusus. Hari ini, mari kita mengarahkan mata ke pasukan operasi khusus Rusia untuk mengetahui kekuatan penuh mereka. Sebagai pasukan yang sering tampil di garis depan medan perang, pasukan operasi khusus Rusia ini melengkapi diri mereka dengan berbagai macam senjata yang dibutuhkan. Dari data yang didapatkan, pasukan khusus operasi Rusia ini menggunakan 8 jenis persenjataan, mulai dari pistol, senapan mesin ringan, senapan serbu, sniper, senapan mesin, pelontar granat, penyembur api, hingga rudal anti-tank. Nah, mari membahas lebih jauh tentang persenjataan dari pasukan khusus Rusia yang kita bahas sekarang ini. Untuk pistol paling menarik yang digunakan adalah Glock 17 dari Austria yang sudah diproduksi sejak 1982. Secara spesifikasi, piston ini memiliki kecepatan menembak hingga 1.200 putaran per menit dengan jarak efektif tembakan hingga 50 meter. Dengan sistem kotak peluru yang bisa mencapai 100 butir, Glock ini menjadi efektif untuk misi operasi militer yang membutuhkan senjata ringan dengan kapasitas peluru besar. Kemudian, mari pindah ke senapan mesin ringan yang digunakan untuk membahas Vitiaz. Senjata ini diciptakan Rusia sejak tahun 2004 dengan kemampuan yang patut diacungi jempol. Kecepatan menembaknya mencapai 800 putaran per menit dengan jarak tembak hingga 200 meter. Dengan kecakapan hebat ini, Vitiaz memiliki bentuk kontras karena ukuran yang minimalis. Panjangnya itu cuma 205 mm dengan berat cuma 2,9 kg. Spesifikasi ini membuat Vitiaz cocok dalam misi penyergapan. Pindah ke senapan serbu yang digunakan, di mana yang paling menarik itu adalah senapan serbu AK-12. Senapan ini adalah pabrikan Rusia dan sudah digunakan sejak tahun 2018. Spesifikasinya, senapan ini mampu menembak di kecepatan 700 putaran per menit dan menempuh jarak hingga 3,1 km. Dengan kecepatan peluru mencapai 900 meter per detik, maka cuma butuh sekitar 3 detik untuk sebuah peluru mencapai sasaran. Dengan kombinasi kecepatan menembak dan jaraknya tadi, AK-12 bisa mendominasi dalam operasi militer yang memerlukan persenjataan dengan jangkauan lebih baik. Bicara tentang jangkauan, kita berpindah ke sniper. Dari semua sniper yang digunakan, sniper yang paling menarik itu adalah SOV-96 yang merupakan senjata pabrikan Rusia. Jarak tembakan dari sniper ini mencapai 2 km dengan kecepatan lontaran peluru mencapai 910 meter per detik. Jadi, cuma butuh 2 detik peluru sampai di target. Selain unggul dalam jarak dan kecepatan tembakan, OSV-96 atau 69 ini juga punya klaim akurasi tinggi, di mana tingkat kesalahannya itu cuma di angka 3,81 cm, yang membuat sniper ini sangat akurat jika di tangan pasukan yang tepat. Selain penggunaan senjata untuk menaklukkan personil militer, pasukan operasi khusus Rusia juga menggunakan persenjataan lainnya untuk menaklukkan komponen militer lebih besar seperti alutsista. Salah satu persenjataannya adalah senapan mesin seperti PKM dari Austria. Senjata ini bisa menembus jarak 3,8 km dengan kecepatan menembak 800 putaran per menit. Biasanya, senapan mesin seperti ini digunakan untuk menyerang mobil lapis baja.
Kemudian, karena misi dari pasukan operasi khusus ini juga sering harus menghadapi tank, maka rudal anti-tank yang mereka gunakan juga rudal anti-tank yang sudah canggih. Di antaranya ada rudal anti-tank 9K 111 Fagot. Rudal anti-tank ini memiliki jarak tembak efektif mencapai 2,5 km dengan membawa hulu ledak daya ledak tinggi anti-tank seberat 1,7 kg. Uniknya, meski senjata ini tergolong senjata berat, kecepatan menembaknya ada di atas rata-rata, di mana bisa menembak 3 peluru dalam semenit. Dengan kecepatan menembak inilah 9K 111 Fagot efektif dalam melakukan serangan terhadap konvoi tank ataupun kendaraan lapis baja lainnya. Dari penggunaan senjata api, sekarang kita berpindah ke hal lainnya, yaitu alutsista yang digunakan oleh pasukan khusus Rusia. Nah, karena operasi militer yang sering dilakukan oleh pasukan ini bersifat rahasia dan bersifat penyerbuan diam-diam, makanya alutsista yang digunakan bukan alutsista yang memiliki daya serang besar seperti tank, peluncur roket, ataupun peluncur artileri. Dari data yang didapatkan, alutsista yang digunakan oleh pasukan operasi khusus Rusia semuanya mengandalkan mobilitas. Untuk alutsista darat yang digunakan itu datang dari 3 jenis, mulai dari ATV seperti Yamaha Grizzly 700, kendaraan kelas umum untuk kebutuhan penyamaran, seperti Land Rover Defender dan Toyota Hilux. Lalu ada juga kendaraan lapis baja infanteri untuk kebutuhan mobilitas di medan berbahaya, seperti Gas 2330 Tiger dan juga Iveco LMV. Dari semua alutsista darat yang digunakan, Iveco LMV adalah kendaraan yang menarik. Mobil infanteri yang diproduksi Italia ini memiliki kemampuan berkendara hebat, mulai dari kecepatannya yang bisa menembus 180 km per jam hingga daya jelajahnya yang mencapai 500 km. Untuk kapasitas muatan, mobil ini bisa membawa beban hingga 1,2 ton yang muat untuk 8 kru dan ratusan kilo persenjataan. Dengan spek ini, Iveco LMV memang sangat cocok untuk operasi-operasi militer yang dijalankan Rusia. Dari alutsista darat, kita pindah ke alutsista atau lebih cocoknya disebut peralatan untuk operasi laut. Dari apa yang didapatkan, pasukan operasi khusus Rusia ini menggunakan 2 peralatan, yaitu jet ski dari Sea-Doo dan juga peralatan canggih bernama Black Shadow. Nah, Black Shadow ini adalah peralatan yang digunakan untuk membantu mobilitas pasukan saat menyelam. Canggihnya alat ini bisa digunakan dari berbagai macam platform, mulai dari dijatuhkannya dari langit bersama pasukan para layang, hingga diluncurkan lewat kapal selam menggunakan pot khusus. Sekarang mari kita pindah ke alutsista udara yang digunakan. Di bagian ini, pasukan operasi khusus Rusia hanya menggunakan 2 jenis alutsista. Yang pertama adalah helikopter berupa helikopter Mil Mi-8 yang mampu dimodifikasi dari helikopter angkutan menjadi helikopter serang. Lalu yang kedua adalah pesawat angkut militer Antonov AN-26 yang mampu mengangkut keperluan militer mencapai 10 ton. Bicara tentang alutsista yang digunakan oleh pasukan operasi khusus Rusia, masih ada satu lagi hal penting, yaitu drone. Seperti yang kita ketahui, drone ini merupakan komponen penting untuk beragam operasi militer modern. Dari apa yang diketahui, pasukan ini menggunakan drone pabrikan Zala dari Rusia. Drone yang digunakan berupa drone Zala 421-08 untuk kebutuhan pengintaian garis depan dan juga drone Zala Lancet untuk kebutuhan serang. Drone Lancet sendiri merupakan satu senjata paling fenomenal selama invasi Rusia ke Ukraina, karena begitu menyulitkan pihak Ukraina. Setelah membahas senjata api dan juga alutsista yang digunakan oleh pasukan operasi khusus Rusia, mari kita beralih untuk melihat bagaimana pasukan ini mengeksekusi operasi militer mereka dengan sempurna. Salah satu operasi militer paling fenomenal terjadi pada tahun 2014 silam saat Rusia melakukan aneksasi Crimea dari tangan Ukraina. Pada momen tersebut, ada satu pasukan misterius yang dikenal sebagai Little Green Man atau pria hijau kecil. Dalam waktu singkat, Little Green Man ini melakukan beragam pencapaian menakjubkan di Crimea.
mulai dari memblokade pangkalan udara setempat, menduduki parlemen Crimea, hingga merebut pangkalan militer di daerah Simferopol. Semua hal menakjubkan ini dilakukan hanya dalam waktu singkat, yaitu kurang lebih 3 minggu sejak kemunculan Little Green Man. Pada awalnya, orang-orang yang diidentifikasi sebagai Little Green Man ini mengaku sebagai milisi lokal yang ingin melepaskan Crimea dari Ukraina. Namun di kemudian hari diketahui kalau pasukan hebat ini adalah unit pasukan operasi khusus Rusia yang mereka turunkan. Hal ini diketahui setelah Mayor Jenderal Alexei Dyumin yang saat itu merupakan komandan SOF mengaku terlibat dalam operasi militer di Crimea. Dari keberhasilan di Crimea, berbagai pertempuran lainnya juga ikut dimenangkan oleh pasukan operasi khusus Rusia ini. Bahkan, mungkin saja sekarang mereka sedang berlaga di Ukraina.